Efektivitas kondom untuk mencegah kehamilan itu sampai 97%. Sedangkan untuk pencegahan HIV bisa sampai 90% dengan penggunaan yang benar. Kondom merupakan salah satu pilihan kontrasepsi untuk pria. Kontrasepsi ini dapat melindungi kita dari infeksi menular seksual ataupun kehamilan tidak direncanakan. Tapi, masih banyak banget mitos keliru seputar kondom. Kenali faktanya yang benar di sini deh. Ya, kondom bisa bocor juga. Jadi beberapa hal yang bisa menyebabkan kondom bocor. Yang pertama karena kondomnya sudah kadaluarsa. Jadi teman-teman penting banget nih kalau beli kondom sebelum pakai dicek ya tanggal kadaluarsanya. Kemudian yang kedua adalah salah untuk ngebukanya nih. Nah, salah satu tips nih yang teman-teman bisa lakukan adalah sebelum buka kondom, dorong dulu kondomnya. Jadi didorong, baru disobek. Nah, ini juga mencegah kondom ini sobek atau bocor. Yang ketiga yang sering dilakukan, tapi mitos ini adalah salah, adalah pakai kondom double. Jadi kondomnya dua dijadiin satu. Nah, ini malah gesek-gesek, akhirnya bisa menyebabkan kondom ini jadi robek atau bocor. Ya, bener banget. Jadi kondom ini punya efektivitas yang luar biasa. Fungsinya ada dua, dia double protection. Artinya dia bisa mencegah penularan IMS, infeksi menular seksual, termasuk HIV, dan juga bisa mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Efektivitas kondom untuk mencegah kehamilan itu sampai 97%. Sedangkan untuk pencegahan HIV bisa sampai 90% dengan penggunaan yang benar. Jadi penggunaan kondom setelah ibu pakai alat kontrasepsi itu sebenarnya tidak diperlukan karena ibu sudah terproteksi. Tapi pada situasi-situasi tertentu itu kondom bisa jadi double proteksi KB untuk situasi-situasi tertentu. Yang pertama adalah misalnya kalau si ibu tuh lupa minum pil KB atau ibu ini pakai KB kalender. Terus ngitungnya nggak bener, itu juga bisa pakai kondom sebagai double proteksi kontrasepsi. Atau lupa jadwal injeksi, seharusnya udah saatnya nih untuk suntik KB lagi, tapi si ibu lupa, jadi bisa pakai kondom. Nah, serunya industri kondom sekarang, pilihannya banyak banget nih. Ada yang ada rasa-rasanya, bahkan sekarang ada yang namanya ultra thin. Buat bapak-bapak yang ngerasa nggak nyaman karena ngerasa kondomnya itu tebal, bisa pakai varian yang ultra thin kayak Fiesta ini. Jadi berasa nggak pakai, lembut dan jadi lebih engage sama pasangannya. Jadi buat kondom yang sudah kadaluarsa sebaiknya tidak digunakan karena kualitasnya pasti sudah jelek dan bisa menyebabkan kondom ini bocor dan tidak maksimal kegunaannya sebagai alat proteksi baik kontrasepsi atau pencegahan IMS. Jadi memang kalau teman-teman punya alergi lateks, pilihan kondomnya adalah jangan yang bahannya dari lateks. Ada beberapa kondom yang memang bahannya non-lateks. Jadi teman-teman kalau alergi lateks, jadi menggunakan kondom yang non-lateks. Jadi untuk penyimpanan kondom sebenarnya nggak ada persyaratan khusus yang harus teman-teman lakukan. Karena kondom ini luar biasa ya, tadi kecil dan manfaatnya banyak banget. Yang penting teman-teman adalah tetap disimpan di tempat yang kering dan tidak
terkena sinar matahari secara langsung, dan pastinya ketika mau pakai dicek ya tanggal kadaluarsanya, kemudian juga cara pembukaannya harus benar dan pemasangannya juga harus benar. Nggak perlu pakai kondom didabelin karena itu akan malah menyebabkan fungsi kondom ini malah tidak maksimal. Jadi buat teman-teman yang nyimpen kondom di saku itu boleh kok, ya nggak ada masalah. Yang penting masih dalam kemasan. Karena sebenarnya kondom ini luar biasa, dia nggak gampang yang namanya sobek atau pecah. Dia bisa namanya lentur sampai 45 cm. Ya, jadi aman aja. Yang biasanya menyebabkan kondom ini jadi robek atau bocor adalah kuku-kuku yang panjang. Ya, jadi benda-benda yang tajam. Kalau seandainya kenanya itu tumpul, tidak akan menyebabkan kondom ini robek ataupun bocor. Jadi beberapa tips yang teman-teman perlu tahu untuk penggunaan kondom adalah tadi ya, hati-hati ketika ngebuka. Jangan sampai kondomnya robek. Jadi didorong dulu nih. Nah, habis didorong, disobek. Jadi nggak akan kena kondomnya dan nggak akan pecah. Kemudian yang kedua, dipastikan ketika masang itu jangan kebalik. Kalau udah kebalik itu bisa kena namanya precum. Precum ini juga mengandung sperma, walaupun sedikit bisa menyebabkan kehamilan. Yang kedua juga bisa mengandung IMS, infeksi menular seksual. Jadi kalau sudah kebalik pasangnya gimana? Kondomnya harus dibuang. Nah, jadi tipsnya tadi ya, harus benar-benar dipastikan kondomnya itu nggak robek, kemudian ketika ngemasukin jangan sampai kebalik gitu ya. Jadi dipastikan tidak kebalik. Nah, lalu bisa dipakai ya kondomnya langsung ke penisnya yang sudah ereksi. Nah, kemudian tips lain adalah dipastikan ujungnya masih tersisa. Jadi kenapa kondomnya bentuknya seperti ini? Karena memang ini adalah untuk menampung sperma dan cairan mani ketika nanti ejakulasi. Jadi bukan malah ditekan sampai ke bawah. Malah ini bisa menyebabkan kondom bocor dan spermanya, cairan maninya masuk ke dalam vagina sehingga bisa menyebabkan kehamilan.